Madinah sendiri kalau menurut aku tempatnya sedikit ini lebih tertata dibandingkan dengan yang waktu di Madinah. Mungkin bisa jadi dari letak geografisnya juga. Kalau untuk Makkah sendiri dia lebih banyak berbukit seperti itu. Jadi ketika kalian datang ke sana itu banyak banget bangun-bangunan istilah naik turun kayak gitu. Dan ya nggak terlihat mungkin bagi aku nggak terlihat begitu rapi seperti itu. Tapi kalau ini benar-benar yang terlihat jauh lebih rapi. Jadi ya ini ya benar-benar yang memanjakan mata seperti itu. Ini adalah bentuk ini salah satu pertokoan juga. Untuk udara sendiri nggak tahu kenapa, apakah ini karena malam atau gimana, cuma jauh lebih adem ya. Kalau masih panas kayaknya wajar nggak sih kalau di Timur Tengah kayak gitu atau di Arab kayak gitu masih panas, menurut aku masih wajar. Kalau misalnya lihat yang di sana ada tulisan Assalam Museum, cuma nggak tahu itu isinya seperti apa ya. Ini adalah kondisi dari Madinah. Makanya banyak sekali orang-orang yang bilang katanya Madinah itu it's a sophisticated city katanya. Bisa jadi ya karena memang keren banget sih kalau menurut aku. Ini bentuknya seperti ini. Ini untuk barang semua. 1, 2, 1. Itu belum ikut tuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ini nggak ada orang ngobrol di aspal ya? Bro, bangunannya menurutku sih lebih bagus ya. Lihatin sebelah sana gedung-gedungnya ya, keren banget kalau menurut aku dibandingkan dengan yang di Mekah. Sebenarnya Mekah tuh mungkin karena magnetnya ada yang Ka'bahnya itu sendiri ya. Jadi ketika ada yang lain tuh agak susah ataupun ya kita dibandingin tuh memang mungkin nggak sebanding gitu ya. Meskipun ada hotel-hotel situ yang lebih bagus gitu ya. Mungkin ya bukan mungkin ya, Ojangla itu emang hotel bagus kayak gitu. Cuma nggak tahu kenapa kayaknya tetap kalah magnetnya dengan yang Ka'bah seperti itu. Nah, ini sebelah sana juga ada masjid ini Nabawinya. Kita akan sholat di situ. Ini kayaknya mereka baru selesai sholat Isya. Bangunan di sana mengingatkan bangunan di Bandung, kayak di bagian mana itu ya, yang dekat Braga. Ya, itu bangunannya pas bagian pojok kayak gitu. Itu mirip banget. Jadi bentuknya kayak bangunan zaman dulu kayak gitu, yang artistik. Jadi keren sih, keren. Ini banyak banget orang-orang yang baru selesai sholat ini. Ini adalah Masjid Nabawi. Jadi hitungan masjidnya di sini ya. Nih. Jadi kalau kita mau baca doa masuk masjid dari sini, kali beberapa kali. Nah, ini tempat ngambil zam-zam nih, kalau mau ngambil zam-zam nih. Kalau salah masih banyak di sini. Nah, di sini Ujang mau sedikit cerita terkait dengan fenomena yang menurut Ujang sedikit unik ya ketika melihat hal ini. Salah satu fenomena yang menurut Ujang unik adalah, jadi meskipun di sini masjid tapi orang-orang itu pada pakai sandal, lihatin, sepatu. Itu semuanya pada pakai, dan apa ya, hal yang wajar kayak gitu. Karena minasang pun ketika nanti melihat di sekitar Ka'bah pun banyak orang yang membawa sandal seperti itu di pelataran Ka'bah seperti itu. Mungkin kalau di kita kebanyakannya udah pada takut tuh, misalnya najis dan lain-lain. Sebenarnya kita juga sama sih, diharapkannya kalau ada hal-hal yang najis kayak gitu pastinya diusahakan ya, ataupun disimpan. Jadi selalu bawa tas, dan untuk sandal dan lain-lain itu disimpan di tas tersebut atau di plastik tersebut. Nah, ini liatin begitu banyak orang yang pakai sandal.
Nah, ini juga salah satu pemandangan unik di sini. Jadi akan melihat blower seperti ini ya. Jadi blower ini adalah digunakan untuk meminimalisir udara panas yang ada di sekitar Masjid Nabawi di sini. Nah, lihat ini blowernya. Di Ka'bah pun ada ya, ataupun di apa namanya? Tapi kalau di Ka'bah mungkin di bagian luarnya ya, sama ini juga di bagian luar kayak gitu sama ya seperti ini. Atau ketika Minasang lagi jalan-jalan ke satu tempat itu pasti akan ada bentuk blower yang seperti ini. Ya, ini mungkin air yang disemprot dengan tekanan tinggi jadi menghasilkan ya apa kayak semacam semprotan air gitu ya. Ini bisa bikin udara sekitar ya sedikit lebih nyaman, lebih dingin. Ya, tapi jangan khawatir, ini nggak bikin yang misalnya baju kalian yang basah kuyup seperti itu, enggak kok. Jadi masih kering seperti biasa. Nah, benar banget, beda banget. Di sini tadi belum ada blower, khususnya ada blower itu terasa dingin dibandingkan dengan yang lain. Jadi jauh lebih nyaman untuk udaranya. Nah, mungkin Minasang bisa lihat sendiri untuk arsitektur dari Masjid Madinah ya. Kalau menurut Ujang jujur kayaknya jauh lebih bagus kalau untuk ini, karena mereka kayaknya untuk perubahannya kayaknya tidak seintensif yang di Ka'bah itu. Karena Ujang lihat ketika pas di Ka'bah itu bener-bener yang ini banget apa namanya progresnya tuh bener-bener yang dibangun lagi. Jadi mungkin karena sering dibangun ya istilahnya tuh sedikit berbeda kali ya, karena pasti kan butuh ya pengembangan dan lain-lain, jadi pasti perubahannya juga lebih cepat. Kalau ini kayaknya mungkin tidak secepat itu ya, tapi dari segi bangunan, dari segi warna dan lain-lain Ujang untuk ini ya, untuk dari segi warna kayaknya ini cukup bagus sih sebenarnya. Saat ini Ujang ada di belakang Masjid Nabawi ya, posisinya ini adalah di belakangnya. Jadi nanti rencana Ujang akan masuk ke dalam, tapi saat ini Ujang pengen muter-muter dulu di bagian belakang ataupun samping. Tadi kebetulan selesai dari samping kanan, sekarang Ujang ke bagian belakang masjid. Nah, lihatin situ ya, ini ada pintu keluarnya. Gak tahu ini gate berapa ya, lihatin itu benar-benar yang sophisticated banget, keren banget ya, benar-benar yang ya kayak sisi lain dari dunia lain gitu bagi Ujang, yang kayak di daerah Cikarang yang panas, yang biasa aja. Lihatin situ yang keren banget ya. Ini ada di bagian belakang Masjid Nabawi. Jadi kalau kalian sampai belanja juga bisa dilakukan di sini ya. Ini kita lagi di Jabal apa tadi ya? Jabal Rahmah atau apa gitu. Itu bukan Jabal Rahmah sebenarnya. Apa tadi lupa. Jadi ini salah satu gunung, bukan? Salah satu gunung yang digunakan oleh para syuhada kayak gitu katanya untuk menyiapkan para penembak. Ini ya pemanah tertangguhnya, terhebatnya pas perang Jabal Uhud. Jadi tempatnya di sini ya. Ini sangat ini kita naik. Sekarang posisinya lagi di atas gunung ini atau jabal ini. Dan katanya dulu pas muslimin memerangi Quraisy kayak gitu. Sini di sebelah sana ada Jabal Uhudnya. Nah, di sini para ini apa namanya pemanah-pemanah tangguhnya. Dulu katanya ini tinggi banget, tapi sekarang sudah jauh lebih rendah karena mungkin udah
ratusan tahun juga, ribuan tahun yang lalu juga ya. Sejadi terus di sini juga ya memang sudah ini ya, tergerus dengan zaman juga ya. Jadi beberapa topografinya sudah sedikit berkurang seperti itu. Masjid Kuba ini dalamnya katanya disunahkan untuk sholatnya di sini, di saf terdepan. Ini adalah pelataran dari Masjidil Kuba ya, seperti ini. Kalau yang tadi pas Jang masuk itu parkirannya nggak begitu rapi karena mungkin itu khusus mobil-mobil dan masih mungkin lagi diperbaiki kali ya. Tapi bagian sini udah jauh lebih bagus, jauh lebih rapi. Ya, di sini juga. Sedikit saran ya, ketika minasang misalnya berziarah seperti itu, silakan pelajarin dulu sejarahnya. Jadi ketika nanti kesini itu benar-benar minasang yang tahu yang apa yang mau dilakukan. Karena ketika pas jujur Ojicang selama sini observasinya hanya di pas bagian di Mekah, sisanya itu nggak ada. Jadi ketika pas kayak Masjid Kuba, masjid yang lain itu benar-benar yang dapat informasi baru sih. Ya seru sih sebenarnya, cuma akan lebih seru lagi jika kita belajar sendiri dulu, dibaca, diobservasi. Nah ketika dapat informasi baru itu akan jadi ilmunya tuh berkali-kali gitu. Kita akan tetap ingat terus-terusan. Karena selama ini yang Ojicang rasain observasi kemarin tuh baru di Mekah doang. Jadi kalau di Mekah kurang lebih ya banyak observasi. Jadi ketika dapat info pun yang oh ini yang dimaksud, oh ini yang dimaksud. Tapi ketika di masjid-masjid lain atau tempat-tempat lain itu karena belum observasi ya ada keterbatasan seperti itu. Jadinya kurang begitu tahu banyak.